teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempraktikkan pratikum tentang tekanan osmosis. Perkenalkan, nama saya Julianus Bagas. Nama saya Rembulan. Nama saya Donata Cynthia. Nama saya Amin Firdaus. Nama saya Yunita. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam pratikum. Yang pertama, 3 buah gelas plastik, 1 buah sendok, dan 1 sendok gula, 1 sendok garam, 1 buah timun, dan air mineral. Cara kerjanya, yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas plastik. Untuk gelas pertama kita hanya isi dengan air mineral. Untuk gelas yang kedua kita isi dengan air gula dengan 1 sendok gula. Untuk gelas yang ketiga kita isi dengan 1 sendok garam. Kemudian timunnya kita potong menjadi 3 bagian. Kemudian masukkan 1 potongan ke air yang biasa. Kedua, masukkan ke air gula. 3, masukkan ke dalam air garam. Mereka hasil percobaan, pada gelas biasa, timun tetap dan tidak mengalami perubahan apapun. Dan pada gelas kedua, yang berisi larutan air gula, timun menjadi lebih lunak dibanding gelas pertama. Dan pada gelas ketiga, timun mengalami yang paling lunak antara kedua gelas lainnya dan mengalami sedikit pengerutan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan ini ialah gelas pertama yang berisi air biasa tidak mengalami tekanan osmosis. Gelas kedua yang berisi larutan gula mengalami tekanan osmosis. Begitu pula dengan gelas ketiga yang berisi larutan garam mengalami tekanan osmosis, di mana larutan garam mengalami tekanan osmosis merupakan perpindahan zat pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui selaput semi variabel, sehingga zat-zat yang dari dalam sel timun akan keluar dalam larutan tersebut, menyebabkan timun menjadi lebih lunak dan semakin kisut pada larutan garam. Nah, dengan keluarnya air dengan konsentrasi rendah dari mentimun pada saat direndam pada larutan garam yang konsentrasinya lebih tinggi, yaitu dengan hasil mentimun menjadi mengkerut dan lembek, diakibatkan karena
Jika tekanan osmotik di dalam sel lebih besar, maka cairan yang terdapat di dalam sel akan keluar, sehingga sel akan mengkerut dan diakibatkan adanya zat pelarut yang bersifat hipertonik, yaitu larutan garam. Maka dapat disimpulkan bahwa osmosis merupakan peristiwa mengalirnya pelarut ke dalam larutan secara spontan melalui selaput semi-permeabel, atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Sekian percobaan yang kami lakukan. Apabila masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.